Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dengan saya Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari CSS. Kita akan belajar tentang bagaimana membuat style link menggunakan CSS. Jadi link dapat dihias dengan properti CSS mulai dari color, border, background, dan lain sebagainya. Misalkan di sini adalah sebuah anchor dengan color propertinya yaitu dengan nilai ABCDF-nya untuk hex, nilai hex, dan kemudian properti background yellow. Jadi warna kuning untuk backgroundnya. Contoh seperti ini. Oke, dan untuk menentukan style dari link, maka kita harus mengetahui state atau keadaannya terlebih dahulu. Nah, state-nya itu keadaannya berdasarkan pseudo property, yaitu saat link, pseudo link yaitu normal atau belum dikunjungi saat tidak kita apa-apakan linknya, dan kemudian saat visited atau link sudah dikunjungi. Maksudnya adalah ketika kita sudah mengklik sebuah link, maka link tersebut sudah visited. Dan kita misalkan belum close browser atau clear cache, maka itu masih ada untuk visited. Dan kemudian saat di hover, yaitu saat mouse diarahkan ke link. Dan kemudian adalah saat aktif, yaitu saat anchor tersebut diklik. Oke. Kemudian kita akan belajar tentang aturan CSS. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu bahwa untuk keadaan hover harus setelah keadaan link dan keadaan visited. Dan kemudian keadaan aktif harus setelah keadaan hover. Jadi nanti untuk urutan penulisannya, kalau misalkan kita terapkan pada CSS, yang pertama adalah kita tuliskan dulu untuk keadaan link, kemudian keadaan visited, kemudian keadaan hover, baru yang terakhir yaitu pada saat keadaan aktif. Oke. Properti yang biasa digunakan untuk link antaranya adalah color, background, text decoration, padding, display, dan border. Oke, kita akan langsung terapkan di Sublime. Di sini saya buat file CSS, maaf bukan, maksudnya adalah sebuah file CSS link HTML, jadi sebuah file HTML. Dan kemudian kita akan coba buat template HTML dasar, oke seperti ini. Dan kemudian kita akan isikan untuk judul misalkan CSS link. Di dalam body kita akan buat beberapa link dan nanti kita akan terapkan dalam beberapa hal, misalkan untuk membuat paragraf atau membuat button dan sebagainya. Contoh di sini saya akan buat di dalam sebuah paragraf, misalkan P seperti ini, itu ada yang namanya teks. Misalkan ini adalah sebuah teks dan ini adalah sebuah link. Kita akan isi yaitu href. Oke, alamatnya misalkan kita isi dengan http google.com, kita tutup, misalkan kita beri keterangan yaitu ke Google. Oke, ini untuk isinya. Kita bisa lihat di sini, maka kita bisa reload. Nah, ini adalah sebuah teks dan ini adalah sebuah link ke Google. Contoh kalau misalkan kita tambahkan lagi untuk teksnya, misalkan selamat datang. Oke, seperti ini. Maka link ini akan diupdate oleh teks dan nanti kita akan coba untuk terapkan CSS-nya. Oke. Kita akan coba terapkan CSS di internal. Itu kita gunakan script seperti ini. Oh maaf, bukan script tapi style. Oke, kalau script itu untuk JavaScript ya. Oke. Di sini saya akan coba buat dan kemudian saya akan berikan color misalkan red. Oke, kita akan coba lihat. Kalau di reload, maka dia akan berganti warna menjadi merah. Contoh kalau misalkan kita buat ini sebagai 4 keadaan, maka kita bisa misalnya ini saya komen seperti ini. Kita buat lagi dan keadaan link normal itu saat
seperti ini, kita akan buat colornya menjadi green warnanya. Jadi teksnya menjadi green. Kemudian saat di visited itu color misalkan menjadi red saat dikunjungi ya maksudnya ya. Dan kemudian saat di hover, oke seperti ini, colornya akan menjadi blue atau biru. Dan kemudian saat di keadaan aktif, oke, color akan menjadi misalkan orange seperti ini. Oke, kita bisa lihat kalau misalkan kita reload. Nah, di sini jadi keadaan awalnya adalah hijau, kemudian saat disorot mouse dia akan menjadi biru, dan saat diklik dia akan menjadi orange. Oke. Coba kalau misalkan kita visited. Nah, maka akan menuju ke Google. Kita coba kembali lagi ke sini. Oke. Ini harusnya jadi merah ya. Oke. Nah, itu untuk keadaan. Lalu kemudian kita akan buat link lagi, misalkan bukan di sini ya, tapi di bawah. Di bawahnya P, kita akan berikan sebuah E, kemudian href, dan kita akan beri link misalkan Facebook, misalkan facebook.com. Kita akan coba berikan kelas, kita akan akses berdasarkan kelas. Jadi kita akan buat kelas, misalkan kita namai yaitu link 1, dan kemudian kita berikan keterangan yaitu gunakan title. Misalkan saatnya update status. Oke. Kemudian ini keterangannya yaitu ke Facebook seperti ini. Oke. Kita akan lihat di sini. Oke, ini ke Facebook. Nah, ini kenapa kok merah? Karena sebelumnya kita sudah membuka yang namanya Facebook. Jadi ketika ini ada link warna merah, ini maksudnya adalah kita sudah mengunjungi Facebook. Kebetulan saya sebelum membuat tutorial ini mengakses Facebook, maka di sini akan menjadi merah seperti ini. Nah, itu kegunaan dari visited ya. Oke, keadaan visited. Oke, di sini saya akan coba untuk menggunakan E dengan link 1. Oke, seperti ini. Ketika tidak menggunakan pseudo state seperti ini, jadi pseudo property seperti ini, maka kita akan menerapkan property ini ke semua state. Jadi ketika tidak ada seperti ini, maka kita akan terapkan ke semua state. Contoh kalau misalkan kita akan coba untuk mengubah ukuran jadi font size. Font size-nya misalkan saya ubah jadi 30 pixel, kemudian kita akan buat ini menjadi tebal misalkan 900 seperti ini. Nah, kali ini saya akan coba berikan color misalkan barley wood. Oke. Ini ada sebuah keyword untuk color barley wood, bisa kalian lihat nanti ya untuk colornya seperti ini. Jadi menggunakan color name, dan kita akan coba gunakan yaitu text decoration none. Maksud dari text decoration ini adalah ketika di sini adalah none, maka tidak ada yang namanya garis bawah. Contoh kalau misalkan di sini seperti ada underline ya, kalau misalkan di sini ya. Kita bisa lihat kalau misalkan kita reload, maka yang terjadi tidak ada underline. Dan warnanya menjadi warna seperti halnya wood, warna kayu seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk select yaitu link 1 dalam keadaan normal, yaitu link 1 ini keadaan normal ya, link, dan kemudian ini untuk link 1 keadaannya yaitu visited. Oke, saat keadaan visited kita akan samakan yaitu color yaitu barley wood.
Oke, sama seperti saat ini ya, tidak ada state seperti ini. Oke, dan kemudian saat di hover, kita akan ketikkan di sini link saat di hover, maka kita akan buat warnanya menjadi coklat, yaitu brown. Oke, seperti ini. Dan ketika link tersebut sudah diklik, yaitu saat link dengan kelas link 1, kemudian saat keadaannya aktif sudah diklik, maka kita akan beri yaitu color, misalkan yellow green, jadi paduan warna kuning dan hijau seperti ini. Kita bisa lihat nanti di sini. Oke, jadi ini saat keadaan biasa normal, kemudian ini saat keadaan hover, dan ada keterangannya di sini adalah saatnya update status, dan saat diklik warnanya hijau kuning seperti ini. Oke, kita akan coba memberikan efek sedikit menggunakan properti dari transisi. Oke, kita akan berikan efek transisinya, yaitu saat normal di sini keadaan transisinya yaitu color, karena kita tidak menentukan selain color ya, jadi hanya teks saja. Jadi kita akan gunakan transition, dan kita buat untuk color, keadaan color itu 0,3 detik. Oke, dan kita ini akan copy dan saat aktif. Oke, jadi saat diklik dan juga saat terjadi normal seperti ini, maka ada transisi, dan ketika ke sini dari hover menjadi aktif juga ada transisinya. Oke, jadi transisinya itu ada di warna. Jadi warna berliwet menjadi misalkan brown seperti ini, ada transisinya. Oke, kita reload. Kalau kita hover, maka ada sedikit fade in warna seperti ini, dan saat diklik, nah jadi seperti ini. Oke, jadi tidak langsung berubah, tapi perlahan. Oke, jadi keadaannya itu saat hover, saat normal, dan saat diklik. Jadi ada aktif itu juga ada transisi. Oke, itu contoh dari penggunaan style untuk membuat untuk link sederhana. Oke, selanjutnya saya akan coba membuat bentuk link mirip dengan button. Visualnya mirip button. Oke, kita akan coba lihat di sini. Kita akan tambahkan sama ya. Kita akan coba ini bentuknya sama, kita buat sama. Hanya kita bedakan nanti untuk CSS-nya saja. Nah, di sini saya akan ganti ini ke Twitter, misalkan Twitter seperti ini. Dan ini kelasnya menggunakan link 2, dan untuk titelnya misalkan waktunya nge-tweet, dan ini untuk ke Twitter. Oke, kita akan coba untuk lihat di sini. Saya akan copy untuk bagian normal, yaitu link dan visited ke sini, dan ini akan saya ganti menjadi 2, dan ini juga link 2. Kita akan gabung. Jadi maksudnya adalah ketika kita gabung seperti ini, maka selektor dari properti ini nilainya juga sama. Oke, dan juga saat di hover dan saat aktif itu misalkan kita buat sama. Misalkan ini untuk saat hover dan ini saat aktif. Oke, seperti ini. Linknya yaitu link 2, dan ini juga link 2. Oke, kita akan isi. Jadi saat misalkan normal, kita akan berikan itu background color. Misalkan kita isi jadi magenta seperti ini.
kita akan buat colornya itu menjadi putih atau white seperti ini. Kita akan lihat outputnya seperti apa. Oke, ini harusnya kita buat BR ya. Oke, kita akan coba balik ke bawah. Ini aja, kita akan coba untuk membuat ini menjadi H1. Oke, agar nanti ada jarak, karena karena link itu bukan sebuah display block tapi berupa inline block. Oke, jadi kita buat seperti ini. Dan ini juga misalkan ini saya akan buat P seperti ini, buat paragraf di sini di bagian link Facebook ya. Oke, ini untuk H1 agar nanti terlihat nanti untuk perbedaannya. Oke, kita akan lihat. Maaf. Oke, karena tadi saya kelupaan untuk display kita akan buat, yaitu karena H1 itu bersifat block, kita akan ubah menjadi inline block seperti ini. Oke, kalau misalkan kita reload, nah nih, maka akan muncul background seperti ini dan ada teks ke Twitter seperti ini. Oke, setelah itu kita akan coba buat padding. Jadi teman-teman masih ingat padding ya. Jadi untuk ini top bottom dan yang 25 di sini kita akan buat di sini adalah right dan left. Oke, kita akan buat teksnya line, kita buat center, dan juga kita akan hilangkan garis bawah, itu text decoration none. Oke, kita akan coba lihat kalau misalkan kita reload, nah jadi seperti ini. Oke, untuk bagian hover dan aktif kita akan ubah untuk background colornya saja, maka kita ubah menjadi purple. Oke, jadi warna ungu. Oke, kita reload dan ketika saya arahkan mouse ke sini, maka dia akan menjadi ungu seperti ini. Nah, ini untuk contoh untuk button sederhana. Kita akan buat lebih bagus lagi. Kita akan buat di bawah sini button dan nanti ada image-nya. Oke, kita akan buat atau copy saja dari sini ke bawah. Oke, ini akan saya ganti alamatnya menjadi Gmail. Oke, Gmail, dan untuk linknya yaitu misalkan saya buat ini adalah tombol 1. Oke, lalu selanjutnya adalah kita akan ubah untuk title, misalkan membuka email, dan ini akan mengarah ke Gmail. Oke, seperti ini. Kita akan coba lihat di bawah di browser maksudnya. Oke, seperti ini. Oke, kita akan ubah-ubah sedikit di sini. Kita akan tambahkan gambar mungkin nanti saja ya, setelah kita buat CSS-nya. Oke, saya akan buat sebuah E dengan kelas tombol seperti ini, tombol 1 misalkan. Nah, di sini saya tidak menggunakan state kecuali hover, jadi saya akan gunakan untuk normal dan juga untuk hover, atau ini disebut sebagai universalnya. Oke, saya akan ubah yang pertama adalah font family, karena sebelumnya kita menggunakan Times New Roman, kita akan ubah menjadi sans serif seperti ini, dan kemudian kita akan ubah background color. Background colornya akan saya ubah menjadi blue violet. Oke, seperti ini. Kita lihat. Oke, karena kita belum menggunakan display ya, kita display dulu. Display inline block seperti ini. Kita reload. Nah, jadi seperti ini.
Oke. Setelah itu saya akan buat teksnya color jadi putih, warna putih. Oke. Kemudian kita akan ubah untuk font weight agar lebih tebal hurufnya, misalkan bold seperti ini aja. Dan kemudian kita hapus untuk decoration, yaitu none. Dan kemudian kita akan berikan yang namanya misalkan tambahi margin untuk jarak antar tombol nanti. Misalkan di sini saya berikan 20 pixel. Oke, kita lihat seperti apa jadinya. Oke, seperti ini. Nah, ini memerlukan padding. Nah, kita akan buat padding. Jadi untuk padding atas itu adalah 10 pixel, kemudian untuk bagian kanan 20 pixel. Oh, maaf. 20 pixel, lalu kemudian untuk bagian bawah 10 pixel dan bagian kiri 20 pixel. Oke, kalau kita reload, kita lihat jadinya seperti ini. Oke, setelah itu saya akan buat transisi. Jadi sebelumnya belum ada border ya, kelihatannya kurang border. Ya, bordernya masih belum. Kita akan beri 2 pixel misalkan solid, dan warnanya ini akan saya buat warna biru saja, blue. Oke, kita lihat di sini, kita reload jadi seperti ini, dan kita buat sudut melengkung menggunakan border radius. Border radius kita buat saja misalkan 10 pixel. Oke, kita reload. Nah, jadi seperti ini. Kita akan buat transisi juga. Kita akan coba kopas dari yang di atas ini. Transisi. Kita akan ubah transisi untuk background color. Background color dan mungkin juga tambahan juga border seperti ini. Dan selanjutnya kita akan coba copy untuk tombol 1 ini, dan kita kopas di sini untuk keadaan hover. Oke. Untuk keadaan hover, maka karena kita ingin membuat transisi perbedaan di sini antara border color dan background color. Jadi border dan background. Maka di sini saya akan buat border misalkan tetap 2 pixel dan solid. Kita akan ubah warnanya misalkan coral seperti ini. Jadi hijau tua. Dan kemudian saya akan buat yaitu untuk background color. Background color yaitu orange. Coral itu warna orange, atasnya orange bukan hijau. Oke. Kemudian kita akan coba reload. Oke, jadi ada sedikit perubahan, dan kita bisa lihat di sini ada transisi. Oke. Nah, itu untuk membuat link secara sederhana, dan untuk membuat link button seperti ini. Jadi buat style, kita akan coba untuk menambahkan gambar ke dalam tombol. Misalkan saya dapatkan icon seperti ini, saya akan kopas di sini. Oke, ini akan saya berikan image source. Oke, saya kopas di sini. Oke, kita reload. Nah, jadi ini ada ke Gmail, ada iconnya. Nah, itu untuk membuat custom dari link atau style. Oke. Untuk referensi dari materi kita kali ini adalah dari W3 Schools dan CSS3 Info. Kemudian jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev, dan juga lihat di video-video sebelumnya yang sudah saya upload. Jadi ada untuk membuat game, kemudian EssenceScript, dan PHP jQuery Ajax.
Dan selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat style untuk list dan juga table. Oke, follow Junior Dev baik Facebook, fanpage, kemudian Twitter, YouTube, Instagram, dan juga bisa menghubungi melalui email. Jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang belum jelas atau ada yang perlu didiskusikan, silakan kirim komentar di bawah ini. Oke, sekian dan terima kasih.